Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga telah menyempatkan diri untuk bisa hadir di dalam kegiatan pengimbasan materi terkait budaya positif. Salam bahagia buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkatnya lah kita dapat berkumpul di virtual ini untuk bersama-sama mendengarkan pemaparan terkait budaya positif yang dibawakan oleh saya sendiri. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, saya Irfan, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMK Negeri 1 Makassar. Baik, langsung saja pada materi. Saya tampilkan materinya dulu Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi terkait apa itu budaya positif, ya. Ya, mohon maaf ya, jaringannya masih kurang mendukung. Jadi sebelum kita masuk di materi, ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan murid. Ya, mari kita semua para guru-guru yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Makassar, sama-sama untuk bergerak, ya, tergerak dan menggerakkan teman-teman sejawat bagaimana kita bisa sesuai kata Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan untuk murid, ya, baik itu dengan cara menuntun. Jadi murid itu bukan tabula rasa, bukan seperti kertas kosong, ya, terus kita yang coret. Itu bukan perumpamaan yang betul, tapi anak-anak sudah memiliki coretan-coretan sisa mana yang harus dipertebal oleh guru. Oke, lanjut. Mohon maaf, ini udah berganti poinnya. Jadi yang muncul nanti itu apa itu budaya. Jadi lambat ya. Jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang memiliki arti budi atau akal. Yang kedua, dalam bahasa Inggris, kata budaya itu dikenal dengan kata kultur, yang berasal dari bahasa Latin, itu colore, yang memiliki arti mengerjakan atau mengolah. Dan pengertian selanjutnya, budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Oh ya, mohon maaf, tampilannya sudah sempurna atau bagaimana? Nah, ini tampil ya. Jadi budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu pengertian daripada budaya. Nah, selanjutnya apa yang akan tampil? Budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah sesuatu hal yang diharapkan oleh setiap lingkungan masyarakat, keluarga kelompok maupun lingkungan sekolah, khususnya dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Budaya positif itu sangatlah diperlukan untuk membangun identitas sukses peserta didik di sekolah maupun bapak dan ibu guru serta orang tua murid. Contohnya
apa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah? Contoh salah satunya adalah sinergitas karakter building. Itu siswa bagaimana bisa membangun karakter yang ya dulu di kurikulum K13 kita mengenal penguatan profil penguatan karakter. Nah, untuk di Merdeka, kurikulum Merdeka kita mengenal namanya profil pelajar Pancasila dan tentunya ada beberapa karakter yang dimuat di dalamnya. Oke, next. Ini belum berganti. Ya, jadi ini slide selanjutnya mungkin karena jaringan kurang kuat. Udah terganti Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Ya, jadi yang selanjutnya adalah budaya positif meliputi 6 hal. Ya, ada 6 hal. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma stimulus respon. Ya, itu yang pertama. Artinya untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka. Seperti itu, selain merdeka ada mandiri dan bentuk disiplin lainnya seperti tanggung jawab juga. Seperti itu. Jadi salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bagaimana membentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita semua. Ya, itu yang pertama. Jadi hal yang perlu ditinjau adalah bagaimana strategi kita mendisiplinkan anak-anak. Seperti itu. Apakah ketika kita mau mendisiplinkan anak, kita harus memberikan iming-iming. Yang kedua harus memberikan sanksi. Jika kalian tidak mematuhi peraturan, kalian akan diberikan sanksi. Ataukah jika kalian mematuhi peraturan, kalian akan diberikan hadiah. Seperti itu. Apakah seperti itu caranya atau bagaimana? Ya, yang kedua ada konsep disiplin. Nah, konsep disiplin ini merupakan topik pembahasan tentang disiplin itu sendiri. Ada yang masuk? Jadi belajar tentang konsep disiplin sebenarnya positif yang merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang dicipta yang mungkin kita semua cita-citakan di sekolah-sekolah. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Jadi lebih menantang itu disiplin dibanding pekerjaan utama kita yaitu mendidik, mengajar di kelas. Seperti itu. Jadi ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Ya, jadi tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan itu sering dikaitkan. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian memahami bahwa ada 3 macam motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindar kenapa dia mau mematuhi peraturan. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, ini juga keyakinan kelas itu sesuatu yang terjadi di dalam kelas dan terbentuk di dalam kelas. Sebentar juga kita akan jelaskan. Jadi untuk materi yang saya bawakan itu, saya cuma membawakan garis besarnya saja terkait apa itu konsep disiplin, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Cuma perlu juga saya sampaikan terkait juga 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau yang umumnya terkenal adalah ada yang tahu kebutuhan menurut Maslow? Makanan, Pak. Yang makanan. Ya, Raya.
Ya, seperti itu. Jadi, semua tindakan yang kita lakukan dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif dan aman dan nyaman pula. Nah, salah satu kebutuhan dasar, bukan salah satu, ada lima ya. Ada lima kebutuhan dasar yang harus dimiliki manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau bahasa asingnya survival, kayak gitu. Jadi yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah ini mungkin kalau ada siswa yang uh, banyak tinggal di depan kita, ya mungkin dia butuh perhatian dan ya itulah disebut cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya ada kebebasan, ada kebutuhan kesenangan, serta ada kebutuhan power atau penguasaan itu. Nah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami, 5 posisi kontrol itu sering kita lakukan tapi tidak disadari. Itu. Apa itu 5 posisi kontrol? Yang pertama ada penghukum. Itu. Penghukum yaitu hukuman fisik atau verbal. Nah, itu biasanya terkait dengan patuhi tata tertib seperti itu. Jika kau tidak patuhi tata tertib, kau akan mendapatkan sanksi. Kayak gitu. Itu penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut seperti itu. Nah, contohnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu kalau kamu di sekolah tidak belajar? Seperti itu. Jadi biasanya nada suaranya itu lembut. Itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Jadi teman di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman ke muridnya. Seperti itu. Jadi contoh kalimatnya itu biasanya, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ingatkah kau bantuannya Bapak selama ini? Itu contoh kalimatnya. Terus yang keempat itu ada monitor atau pemantau atau yang mengawas. Gitu. Jadi kalau ada guru yang biasa piket dan berdiri di pagar, terus dia memperhatikan dari atas sampai bawah, itu pemantau gitu. Atau kalau kita seorang guru datang ke siswa yang sedang melakukan apa-apa, kita ke sana mendekatinya lalu kita bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Itu pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer ini adalah mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Seperti itu. Itu manajer. Jadi, guru itu silakan melakukan tapi dalam arti tidak membebaskan anak-anak untuk berbuat apa ya yang dalam tanda kutip negatif, tapi mengarahkan anak-anak untuk melakukan hal-hal yang baik tapi ada tanggung jawabnya seperti itu. Nah, kita lanjut saja untuk segitiga restitusi, mungkin di slide selanjutnya saya akan bahas. Nah, selanjutnya adalah salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu murid tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, membangun keyakinan atau visi sekolah untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Nah, dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif dan motivasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 6 ya, salah satunya disiplin positif dan di dalamnya ada kata motivasi. Ya, selanjutnya, mohon maaf ya, slide-nya agak lambat untuk bertransisi. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait konsep disiplin positif. Ya, jadi budaya positif sebenarnya di sini adalah sesuatu yang biasa kita lakukan tanpa kita sadari, dan sisa bagaimana kita mengimplementasikannya, apakah itu sudah efektif atau sesuai dengan
cita-cita pendidikan. Nah, yang pertama ada konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, kata ini saya tidak tahu ini ibu atau bapak, Diane Gosen dalam bukunya di tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya tadi kalimat yang tadi saya lafazkan sebenarnya ada yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, murid itu harus belajar untuk menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka disiplinlah semua para murid-murid yang ada di sekolah. Seperti itu. Nah, ini foto SMA saya. Ya, selanjutnya murid yang disiplin, yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai dirinya untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari diri sendiri. Nah, siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk mendisiplinkan diri seorang siswa itu harusnya timbul dari diri sendiri, ya, dari diri internalnya mereka gitu. Walaupun kita seorang guru yang menyampaikan kamu harus mematuhi peraturan ini dan lain-lain dan sebagainya, kalau tidak timbul dari dirinya ya otomatis mereka itu melakukan disiplin karena ya alasannya karena takut nanti melanggar, takut dihukum dan lain-lain sebagainya, bukan dari dirinya. Nah, itu ya. Selanjutnya ini slide-nya lambat, mohon maaf. Nah, ada 3 motivasi, ini tadi saya sampaikan sebelumnya terkait perilaku manusia. Kenapa melakukan hal itu? Jadi menurut Diane Gosen dalam bukunya tadi menyatakan ada 3 hal alasan atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukan taat aturan atau disiplin karena mereka menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu. Nah, yang ketiga, nah ini yang kedua maksudnya adalah mereka selalu mau taat peraturan disiplin di sekolah kalau diiming-imingi hadiah sesuatu ya. Contoh saya kalau contoh kecil dalam kelas, kalau anak-anak sekalian mengumpulkan tugas dengan tepat itu akan mendapatkan hadiah dari Bapak seperti itu. Atau disampaikan bagi anak-anak yang disiplin akan diberikan hadiah seperti itu. Jadi itu yang dimaksud untuk poin kedua. Nah, poin ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti paragraf selanjutnya mengatakan bahwa ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang ketiga. Kenapa? Karena mereka itu melakukan tindakan ini termasuk dalam motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Kenapa? Karena mereka ini melakukan disiplin karena timbul dari dirinya sendiri, gitu. Ya, jadi mereka menjadikan dirinya
ya saya harus patuhi ini karena dia mau hargai dirinya sendiri gitu. Dia sudah sepakati dari dirinya sendiri bahwa ya betul tata tertib ini tidak boleh saya langgar seperti itu. Nah, di sini dikatakan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dia tidak apa tidak melakukan pelanggaran terus dia disiplin karena bukan karena hukuman atau hadiah, bukan, tapi timbul dari dirinya, kesadaran dirinya sendiri. Itu. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, seperti itu. Karena adanya suatu nilai-nilai yang mereka miliki. Kayak gitu. Mereka sudah sadar, oh iya, seperti ini. Jadi dia tidak memikirkan terkait hukuman dan hadiah yang mau diperoleh kalau kita mau disiplin. Seperti itu. Rata-rata seperti itu ya. Ya, selanjutnya keyakinan. Ya, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga yang ada di dalam kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika kita pertama kali melakukan pembelajaran ya, hari pertama bertemu dengan siswa. Tentunya kalau dulu bahasanya Bapak Ibu sekalian kita melakukan kontrak belajar, perjanjian kelas seperti itu. Tapi perlu Bapak Ibu sekalian tahu bahwa seperti yang itu tidak cocok sebenarnya yang dilakukan. Sebenarnya kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi kita tulis di papan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini yang menentukan bukan kita guru tapi murid-murid yang disampaikan ke murid-murid apa kira-kira keyakinan kelas untuk agar kalian merasa nyaman ketika belajar seperti itu. Jadi apa yang timbul dari mereka tentu itu yang ditanamkan seperti itu. Yang pertama contoh Bapak Ibu, contoh ketika belajar tidak ada yang ribut, contoh. Ketika belajar tidak ada yang main handphone. Itu contoh-contoh keyakinan-keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Jadi bukan kita yang menawarkan sebagai guru. Oke anak-anak, peraturan dalam kelas saya adalah yang pertama, dilarang ribut. Terus di belakangnya ikut lagi sanksinya. Jika ribut akan seperti ini. Itu kurang efektif bagi kita semua. Itu karena ya mereka mematuhi itu karena takut dihukum saja, tapi tidak masuk dalam hatinya. Seperti itu. Jadi tidak terjadi bukan pembiasaan lagi. Dia bisa mematuhi peraturan ketika kita yang masuk dalam kelas. Gitu. Ketika kita sudah keluar dalam kelas, otomatis tidak ada lagi kata disiplin. Ya, selanjutnya ini lama ya. Ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti itu. Nah, ini nanti lama banget ya. Sabar Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi keyakinan itu harusnya timbul dari diri kita. Termotivasi dari diri kita. Jadi sama halnya siswa, mereka harus mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ini saya susah sebutkan, intrinsik ya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus
berlaku begini begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Itu yang saya maksud tadi. Jadi biarkan mereka menentukan apa sih keyakinan kelas agar mereka nyaman di dalam kelas dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan tentunya antara kelas ke kelas lain itu berbeda keyakinan kelasnya. Seperti itu. Nah, ini nih konsep daripada kurikulum merdeka, ya, menghamba pada murid, berfokus pada murid, itu semua ke murid demi kebahagiaan mereka. Ini selalu kita kalau di penggerak itu kita selalu sampaikan salam bahagia dan kita semua harus bahagia, siswanya juga atau muridnya juga bahagia. Nah, tolok ukur, ya mohon maaf saya salah ketik, bukan tolak ya, tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Maka tolak ukurnya yang pertama adalah terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas atau guru yang guru mapel. Gitu. Jadi dibentuk sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, konsistensi peserta didik atau murid dan wali kelas atau guru kelasnya dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Nah, memudayakan 5S, ya, Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi, dan sharing dengan rekan sejawat untuk ini untuk pengumpulan tugas nanti. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait restitusi. Nah, kalau orang akuntansi pajak tahulah tentang restitusi pajak. Nah, tapi dalam hal ini di dunia pendidikan, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Nah, di dalam restitusi kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini ya. Jadi ada segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah cara penanganan murid yang melakukan kesalahan. Ya, yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi jika anak berbuat salah, maka mereka tidak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Ini ada yang masuk lagi. Menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan mereka, ya, identitas anak. Jadi anak ini kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu menstabilkan identitas. Ya, jadi kita sampaikan saya tahu ada tadi kalimat ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, jadi itu yang perlu kita sampaikan dulu untuk penanganan siswa.
Jadi adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah. Itu langkah kedua. Jadi konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Jadi menurut tadi teori kontrol semua tindakan manusia ada baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Itu. Jadi setiap kita menolak anak yang berbuat salah, maka dia akan tetap dalam masalah. Ya, yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kayak gitu. Jadi kita bertanya, tentu ada alasan anak-anakku sekalian melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita tanya apa alasannya mereka melakukan kesalahan. Jadi jangan ngerocos marah-marah. Anak-anak belum. Jadi biasanya seperti ini. Ketika anak-anak berbuat salah terus kita panggil, gurunya kebanyakan berpidato dengan nada yang lantang. Akhirnya kesempatan anak-anak untuk berargumen, menyampaikan alasan itu tidak ada. Yang ada adalah rasa ketakutan mereka. Seperti itu. Makanya anak-anak sekarang tidak ada yang merasa bersalah apa yang mereka lakukan. Kata maaf pun itu ya sekedar ucapan saja. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pentingnya menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Nah, ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Seperti itu. Nah, melalui segitiga restitusi ini, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Nah, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah tanyakan tadi ya terkait alasannya kenapa berbuat kesalahan, terus kita memberikan wejangan dia ingin jadi apa nanti ke depannya. Jadi kita membantu anak itu bagaimana dia bisa mencapai apa yang dia gambarkan kayak gitu sehingga ada pada keyakinan dirinya, oke, saya tidak akan membuat kesalahan seperti yang kemarin. Itu yang mau kita dengarkan setelah di akhir tahap itu ya, saya tidak akan membuat kesalahannya itu lagi. Langkah pertama untuk menebus kesalahan saya adalah yang pertama saya harus minta maaf dulu kayak gitu. Jika contoh saja gini Bapak Ibu sekalian, ada anak-anak yang mencoret-coret tembok sekolah, tentu itu adalah kesalahan. Kita tanya, kenapa kau melakukan kesalahan itu? Mohon maaf, kenapa kamu mencet atau mencoret-coret tembok? Kita tanya alasannya. Gitu. Dari mungkin anak ini ada bakat dalam menggambar dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita juga sampaikan Bapak pernah juga waktu SMA melakukan hal itu ya, itu. Jadi kita tanyakan mungkin anak-anak ini kamu cocoknya jadi arsitek atau pelukis andal. Jadi kita arahkan anak-anak. Jadi bertemu lagi antara bakatnya mereka. Tapi jangan marah-marah itu menjadi efek jerah. Jadi marah hukuman bukan suatu efek jerah bagi anak-anak gitu, karena kita di sekolah harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa. Itu ya mungkin segitiga restitusi. Jadi selanjutnya mengapa harus restitusi? Belum terganti lagi? Lama. Jadi restitusi sebenarnya membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kayak gitu. Jadi ya tentunya tadi saya mengatakan bahwa mereka itu ketika melakukan kesalahan tentunya berada di luar kontrol dirinya begitu. Karena di situ mereka dikuasai emosional yang negatif. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang
negatif gitu. Contoh kalau ada anak-anak yang memukul temannya, tentu kita harus tanya, kenapa kau pukul temanmu? Apa alasannya? Itu yang harus kita tanyakan gitu. Jadi bukan dihakimi sendiri, dimarahi sendiri seperti itu. Itu cara yang efektif. Jadi penekanannya ini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelum kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi dari diri kita, intrinsik ya, dari dalam diri. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi restitusi sebenarnya itu menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi win-win atau menang-menang. Jadi maksud di sini adalah anak-anak melalui jalur tahapan restitusi ini, bagaimana anak-anak bisa menyadari kesalahan mereka. Itu yang harus didapatkan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Kalimat yang perlu kita tunggu adalah, iya Pak, Bu, saya mengaku salah dan saya salah karena saya tadi mencoret-coret tembok. Saya akan bertanggung jawab untuk mencat kembali itu. Jadi timbullah rasa tanggung jawab mereka. Itu yang kita inginkan. Tapi bukan langsung marah. Kenapa kau coret tembok? Kayak gitu. Harusnya ini dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak ada kesempatan buat anak-anak bicara. Kalau sudah ngerocos duluan, gurunya lebih, kita kan nggak tahu dalam hati murid itu ngomongnya apa gitu. Guruku monster kayak gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Bagaimana kita bisa dihargai oleh guru, bukan ditakuti. Nah, ini yang mungkin terakhir, Bapak Ibu sekalian, belum berpindah ya. Jadi itu restitusi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam penanganan siswa atau murid sebenarnya tidak langsung dihukum itu. Karena sebenarnya ini jadi bahan pembicaraan, apakah hukuman itu layak dilakukan atau tidak, seperti itu. Karena banyak yang mengatakan hukuman itu adalah bentuk efek jerah, padahal itu tidak. Bisa kita lihat dengan sendiri di sekolah kita, ketika anak-anak melakukan kesalahan terus dikasih hukuman, apakah dia berubah atau tidak? Tidak, karena mereka berubah karena beberapa menjelang waktu kemudian itu akan melakukan lagi, karena dia menganggap bahwa dia menghindari hal itu karena takut saja dengan sanksi, tapi tidak tertanam dalam dirinya. Karena bisa jadi dia melakukan hal itu, kesalahan itu di guru lain juga, seperti itu. Contoh kalau di guru A dia melakukan kesalahan, terus guru A ini menghukum, ya otomatis dia tidak melakukan hal itu di guru A saja karena takut kalau dia dihukum. Kalau di guru B dia melakukan hal itu, terus guru B ini melakukan tindakan restitusi, jadi dia itu tertanam dalam dirinya kayak gitu. Ada lagi guru C, dia tidak melakukan apa-apa, dia tetap melakukan perilaku kesalahannya, seperti itu. Jadi cara yang terbaik adalah tindakan restitusi, bukan cara menghukum kayak gitu. Sekali lagi, hukuman bukan tindakan untuk memberikan efek jerah kayak gitu. Perlu diingat Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang perlu diingat. Karena anak-anak kita perlu sampaikan ketika penanganan restitusi, kita harus menyampaikan ke anak-anak bahwa belajarlah dari kesalahanmu. Jangan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Gitu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketika anak-anak lagi membuat kesalahan, tentunya ada korban, ada pelaku. Nah, kalau kita lakukan restitusi, otomatis kita memperbaiki hubungannya mereka.
Seperti itu. Jadi restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu. Contoh tadi ini yang saya sampaikan, kira-kira anak ini melakukan kesalahan karena ada tidak kebutuhan dasar yang kurang pada dirinya. Contohnya saja anak-anak ini mencoret tadi ya, mencoret-coret tembok, mungkin mereka kurang perhatian kayak gitu. Akhirnya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang kayak gitu. Atau mereka melakukan coret-coret itu mungkin kekurangan kebutuhan kebebasan karena mereka selalu dibatasi bagaimana mereka mengaktualisasikan bakat dan minatnya. Akhirnya mereka menggambar saja di tembok gitu. Kita tidak pernah melihat dari sisi bakatnya mereka. Oh, mereka memiliki bakat menggambar. Ya, kita harus memberikan ruang untuk mereka aktualisasi dirinya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Nah, jadi restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki karakter yang sudah paten sama dirinya gitu. Bukan karakter yang ketika kita menghukum ya berubah saja di 1, 2 hari, 3 hari. Kemudian melakukan lagi. Contohnya saja kalau di sekolah setiap anak yang terlambat itu selalu diberikan sanksi oleh guru piket, itu mereka dilarang dulu masuk dalam kelas. Mereka dulu dibariskan di lapangan. Nah, besoknya melakukan lagi. Besoknya melakukan lagi karena tidak ada tindakan restitusi. Seperti itu. Harusnya ada tindakan restitusi, kita harus tahu dulu ya, kenapa mereka terlambat. Kayak gitu. Apa alasannya mereka terlambat? Dan contohnya kita juga harus mengambil diri kita, oh ya, waktu Bapak sekolah juga pernah terlambat, membuat kesalahan seperti kau, tapi ada solusi yang kita berikan. Nah, mungkin kalau kita sudah punya pengalaman terkait pengalaman kita tentang terlambat ke sekolah, ya kita sampaikan ke anak-anak, apa sih solusinya? Kalau umpamanya dia terlambat karena bangunnya bangunnya terlambat, ya kita harus tahu alasannya. Kira-kira dia bangun terlambat karena apa? Kayak gitu. Itu ya. Jadi guru harus mencari tahu kayak gitu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka dikembalikan ke kelompoknya. Ya tentunya kelompok yang diharapkan adalah kelompok yang memberikan dampak yang positif juga. Akhirnya ketika mereka semua dalam kelompok tersebut melakukan budaya positif, tentunya menciptakan sekolah yang nyaman dan aman. Seperti itu. Oke, ini ada foto ya. Ini ada Pak Ilham, ada salah satu siswa kami. Nah, ini saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi atau lebih tepatnya pengimbasan terkait budaya positif. Salam bahagia untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, materinya juga kurang jelas, tapi saya harap Bapak Ibu sekalian tidak puas, supaya Bapak Ibu sekalian bisa timbul rasa ingin tahunya lebih tinggi. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itu mungkin pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, guru ya sekalian, boleh kita diskusi sharing terkait budaya positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Hamdana? Halo Bapak Ibu, masih ada? Bagaimana Bapak Ibu? Kira ada pertanyaan? Cukup jelas Pak. Terima kasih, cukup jelas ya. Ibu Hamdana ada?
ada Ibu Gita. Jadi ada Ibu Gita ya, ini guru matematika. Juga ada Ibu Sri Sulasri, guru akuntansi. Jadi ada juga guru dari SMA Goa turut hadir juga. Ya, kalau ada ditanyakan silahkan kita sharing Bapak Ibu sekalian terkait budaya positif, keyakinan kelas, restitusi, dan lain sebagainya. Ada yang baru masuk. Saya Pak. Siapa nih? Oh, Ibu Hamdana. Silakan Ibu Hamdana. Oke Pak. Pak tadi di belakang sebentar. Iya Pak. Terima kasih atas materi yang sudah sangat luar biasa sekali yang Bapak bawakan. Ya, saya punya pertanyaan Pak sedikit saja terkait dengan budaya positif ya. Iya, budaya positif. Seperti ini, budaya positif yang sering sekali kita tanamkan ya di anak-anak atau di siswa kita di sekolah itu seperti budaya salam, sapa, senyum ya. Tapi kalau kita lihat dengan perkembangan zaman sekarang itu Pak, budaya-budaya positif yang seperti itu seperti salam, sapa, dan senyum itu sudah mulai memudar ya. Kita pasti di sekolah-sekolah banyak yang merasakan hal yang seperti itu pada murid-murid kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kita sebagai pendidik ini atau guru ini untuk terus selalu mengindahkan budaya-budaya positif ini, budaya positif yang sudah mulai memudar ini di peserta didik kita. Ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Hamdana atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya untuk ya tidak bisa dipungkiri bahwa budaya senyum salam sapa itu mulai memudar di lingkungan sekolah. Kalau kita mau temukan itu, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ke pusat perbelanjaan, Pertamina, itu sering kita temukan. Gitu. Tapi di dunia pendidikan, khususnya di lingkungan sekolah itu sangat jarang kita temukan gitu. Jadi anak-anak biasanya kalau bukan gurunya yang menyapa duluan, ya dia jalan saja gitu. Bahkan kalau ada guru yang duduk atau bahkan berdiri, lantas ada siswa yang lewat, dia lewat-lewat saja gitu. Rasanya kayak orangnya lagi bermusuhan. Kayak gitu. Jadi memang nilai-nilai karakter inilah yang harus dikuatkan dan diberikan ke anak-anak untuk mereka tetap melakukan hal itu. Ya. Nah, sebenarnya senyum salam sapa itu harus direalisasikan di sekolah karena itu menjadi training buat mereka agar ketika mereka berada di dunia kerja itu sudah jadi pembiasaan. Nah, solusi yang terbaik adalah jangan menunggu murid-murid atau anak-anak melakukan hal itu. Jangan mengharap bahwa harus anak-anak yang memulai. Tidak. Tapi kita guru harus memulai. Ya, memulai dari kita sendiri. Contohnya saja hal yang harus dilakukan adalah kita menyambut anak-anak di pagar. Kayak gitu, di pintu gerbang masuk. Ya, kita menyambut mereka selamat pagi, ya, sudah disapa, diberikan senyuman, salam dan lain sebagainya. Itu harus kita berikan anak-anak dulu. Jadi mulai dari kita sendiri sebagai gurunya. Nah, kalau itu sudah terbiasa, maka besok akan terlakukan lagi. Oh ya, kemarin kan saya begini, ibu menyapa. Nah, coba siswanya lagi yang menyapa. Jadi harus memang pembiasaan. Jadi yang pertama Ibu Hamdana mulai dari kita sendiri, dari gurunya melakukan hal itu. Yang kedua
jangan pernah menunggu siswa yang memulai, karena kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, karena kita adalah seorang manajer di sekolahnya, seperti itu. Ya, jadi cara membudayakan adalah membiasakan anak-anak mulai dari kita sendiri. Jadi kalau umpamanya sudah terbiasa, maka jadilah budaya kayak gitu. Iya, kelas 1 contoh ya Bapak Ibu, kelas 1 kita sambut anak-anak. Pas dia naik di kelas 2 itu sudah terbiasa itu. Maka adik-adiknya mengikut kayak gitu. Itu Bapak Ibu sekalian, tapi jangan pernah mengatakan, ini anak sombong sekali, nggak lewat-lewati Ceki. Jangan pernah seperti itu, karena kalau seperti itu yang kita lakukan itu bukan solusi yang terbaik. Ya, ada posisi kontrol itu ya mereka posisi kita itu membuat merasa bersalah kalau di posisi 5 kontrol. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, siapa Ibu Hamdana? Jadi kita yang harus membiasakan terlebih dahulu ya. Iya, pembiasaan. Harusnya kita yang melakukan pembiasaan. Seperti itu. Apalagi kalau tingkatan SD, SMP ya mulai dari gurunya lebih khususnya. Kayak gitu supaya inilah budaya positif yang bagus. Sambil mereka kita melakukan secara tindakan ya action, kita juga bisa melakukan publikasi, sosialisasi, ya mungkin ditempel spanduk atau poster terkait budaya positif 3S seperti itu ya. Jadi diharapkan juga budaya positif itu tidak hanya di pusat perbelanjaan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sering dapatkan itu ya di pusat perbelanjaan, selamat datang di Alfamart, diberikan senyuman. Kita juga harus butuh di sekolah sebenarnya. Iya Bu Hamdana, pembiasaan sebenarnya mulai dari kita sendiri. Ya, Pak. Iya, Makasih Pak Ira. terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ibu Hamdana, materi yang sangat menginspirasi luar biasa Pak. Terima kasih Ibu siapa nih Ibu RA ya. Terima kasih. Memang ya kalau kita membawa materi ada sesuatu yang harus terinspirasi untuk melakukan perubahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya penyampaian saya terkait budaya positif ya. Jadi terkhusus buat para Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir dalam kegiatan sosialisasi atau pengimbasan terkait budaya positif. Harapan kami adalah bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah yang tentunya terintegrasi nilai profil pelajar Pancasila itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tindakan-tindakan sebelum muncul istilah-istilah ini sebenarnya itu sudah pernah atau bahkan sudah dilakukan oleh guru, tapi kita tidak sadari bahwa istilahnya seperti ini. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan juga rasa syukur saya kepada Bapak Ibu sekalian sempat hadir dan sama-sama mendengarkan, dan ada juga yang bertanya terkait budaya yang sudah mau pudar. Jadi kita yang melestarikan sebagai guru. Oke, mungkin seperti itu. Kesimpulannya adalah budaya positif adalah sesuatu yang dilakukan karena pembiasaan saja. Kalau sudah terbiasa menjadi pembiasaan, maka itu akan paten menjadi sebuah budaya positif. Mari bersama-sama berbudaya positif Bapak Ibu sekalian, sama-sama bergerak untuk menciptakan dan mewujudkan pendidikan yang positif, tentunya mewujudkan murid yang bahagia dan selamat untuk mencapai cita-citanya jadi guru yang cerdas. Terima kasih. Mungkin itu ya penyampaian saya. Mohon maaf ya atas kekurangan saya, dan ingat Jaki merasa puas dulu.
rasa ingin tahu tak harus lebih tinggi supaya bisa kita menggali banyak terkait budaya positif. Mungkin seperti itu Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kebajikan, nama budaya, shalom. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.